Salam ini siapa? Iya, enggak ini kakaknya. Iya. Oh iya. Kami terima ya. Oh iya. Salim sama Oda. Salim sini sama sini. Tahu kemarin alhamdulillah pas ulang tahunnya Rio. Pinter Pak ya. Nggih. Ada Yuni iki apa? Nggih. Dia ada urusan. Iya, nggak bisa aja. Istri dulu. Bulannya kayak dia langsing. Banyak beban Bu. Kenapa aja? Beban itu berat. Kados dalem aja kata beban iki. Tapi ya alhamdulillah tak bikin pun sakit ada nih dan saya nggak mau ngapain kakaknya yang satu lagi iya nggak bisa Mbak Yuni neng Mirota bagian apa? SPG Mbak SPG Mirota sini Mirota Mampus Mirota Amsterdam iya sini Saya juga harus itu loh. Kalau rasa kampus itu selintas. Iya. enggak tahu Pamring mas. 15 tahun Pak ya? Tidak ada Sebelum Bapak Iya. Bapak masih enggak? Enggak dia enggak. Sebelum bapaknya enggak ada ya ketemu di sini itu ya. Pas 15 tahun. Ya 15 16 lah. 16 tahun enggak ketemu. Katanya sakit. Iya. Sakit apa lagi? Anu kok asam lambungnya itu naik. Situasi namanya tenang. Anten bakterine ngoten niku alhamdulillah pun boten nggih. Nek lemune tetep popok malah mundah niki. Mundah. 3 kilo. Iya. Salah dong. Manggilnya jadi mas. Akhirnya. Iya. Dagelan.
mohon maaf ini eh, sebenarnya Ivan juga sudah mengetahui, cuma kesempatan untuk ke Jogja itu eh, belum waktunya, karena kebetulan Ivan juga baru kerja, belum setahun ya, terus karena dia sudah berjanji nih sama Niki kalau dia dapat kerja baru dia berani menikah. Saya pun juga bilang, kamu berani nikah emang sudah bisa, insya Allah bisa. Oke, jadi ya sudah, tugas saya pribadi adalah memberikan Ivan pendidikan yang terbaik untuk dia. Lalu setelah dia menikah maka tugas saya selesai. Lalu tugas saya selanjutnya adalah saya harus mempertemukan dengan ibu biologisnya. Pada saat menikah pun saya sudah memberitahu kepada Ivan bahwa Ivan ada ibu biologisnya, dan itu adalah ibu asuh. Dan saya juga sudah memberitahu Niki apa masih bagaimana saat ibu akan mengatakan sudah dengan kesibukan dia luar biasa untuk saya pun kadang-kadang Sabtu Minggu. Nah, yang jadi ini kan ada Ivan setelah menikah dia kos saya biarkan dia kos untuk satu kamar urusan dia. Karena tugas saya sudah selesai, saya tidak ada urusan apapun juga. Jadi dia tinggal kos berdua sama istrinya, mulailah hidup dari situ. Itu, dan dia karena dia sudah mengetahui, jadi makanya dia minta Ivan sama Niki kos aja. Mungkin Ivan juga mungkin udah ngerasa udah ngerepotin saya atau apa, jadi sudah dulu cukup sampai di sini lah. Jadi dari mulai itu tinggal di kamar kos yang sekamar berdua, ya dapur di situ, yang ada di situ itu urusan dia. Saya udah nggak mencampur urusan dia. Tugas saya selanjutnya adalah saya harus menemui beliau. Setelah itu saya minta waktu yang pas, dan Ivan kebetulan kita berapa kali ya gagal mau kesini lagi jadi terus, akhirnya Ivan bisa, Niki nggak bisa, Niki bisa, Ivan nggak bisa, makanya selalu bentrok terus. Akhirnya ya kita sepakati, bisa nggak kamu besok berangkat? Besok berangkat di jalan pun Ivan namanya telepon memberikan pekerjaan. Saya pun juga tidak pernah ganggu karena nggak pernah telepon juga. Jadi kadang-kadang kalau telepon, ini Ivan ada di mana? Saya pasti akan nanya ke istri, karena saya juga nggak mau ganggu pekerjaan dia. Ada Bu, sehat ya? Mau ke rumah nggak? Ivan banyak kerjaan, Ivan nggak ke rumah. Saya juga tidak, saya sudah menikah, udah bukan ranah saya lagi ya untuk ngatur segala macam, kan itu udah urusan. Dan sekarang ibu tunaikan amanah ibu ya. Kenapa kita juga sudah tahu, Niki sudah tahu istrinya, dan kita waktu acara Niki menikah ya, Ivan menikah itu juga dengan proses yang cepat karena kita pulang umroh 2 hari kemudian. Jadi Ivan nikah itu Oktober. Jadi kita memang ada beberapa tempat terus juga. Setelah itu maraton langsung istirahat 2 hari, sehari istirahat sehari langsung berangkat. Kebetulan Mbak Niki itu aslinya Lampung, Bu. Jadi kita pergi ke Lampung. Memang eventnya dibikin sama Pak Hari, ya habis dulu aja biar semua benar. Ceritanya masih kami sama Mbak Niki juga sama-sama masih
merintis, mereka masih menata masa depan. Dengan Mas Hari dan Mbak Eli pengen menjalankan ya kewajibannya, kamu harus tahu bahwa kamu punya ibu biologis, kamu harus mengerti. Makanya kemarin sebelum kita umroh pun kita kasih tahu, kamu harus mengenal ini baru bisanya beli sekarang. Mbak Mara yang kesini kemarin nyampein ke Mbak Nin bahwa udah pengen ketemu, si Mbak kemarin saya ketemu juga. Semoga di sini setelah ketemu itu Amin, amin. Saya sehat selalu nih. Sakit nenek ngerti dongol, sakit atas dalam. ya nggak ngerti Bu. Ya makanya Saya cuma mendoakan. Amin. Mohon doa tidak bisa apa-apa seperti itu. Amin. Soalnya ibu ya di sini ada Mas Dion, ada Oki, Mas Oki juga baru punya anak masih 2 bulan. 2 bulan. Terus ya itu 6 tahun kemarin menunggu Mas Ivan. Mas Oki itu baru punya. Jadi ya di sini saya jadi bapak, jadi ibu. Udah mentah semua kok ya? Yang dikasih Dia punya nomor 2. Oh malah yang nomor 2 belum. Ya, nomor 3 ya. Kakaknya Ivan kan? Nomor Kakak 3. Ivan persis kan? Nomor 3. Enggak, Iwan Persin oke. Oh Oke. Dia nomor 3. udah kerja nggak? Udah di panggungan, Mas Ivan. Iya. Ya, pokoknya watan Ibu Eling ya. Watan rezeki barokah halal. Anak orang nggak punya, kalau nggak dibecot seperti itu nanti nggak. Suatu saat kalau menonton nggak kaget. Monggo lihat. Anak itu masak sendiri kan? Pasti kan menyampaikan sesuatu. Kamu tanya sama ibu, kenapa aku begitu ya? Mungkin ibu juga pengen menjelaskan kenapa kok ibu sampai begitu. Tolong aku jelasin aja. Dulu itu ya Mas, kalau ibu nggak tahan Ibu Eli sama Pak Adi untuk makan aja mohon maaf ya. Makan aja cuma adanya nasi, dibikin bubur, dikasih daun salam, nggak dikasih santan, lauknya kacang goreng. Ini kakak-kakakmu. Terus mohon maaf, karena dulu Mas Sofi juga kecil, masih kecil. Baru umur Mas Ivan lahir itu baru umur 2 tahun setengah. Jadi penderitaannya seperti itu Mas Ivan. Bukan ibu bikin-bikin enggak apa adanya. Itu Mbak Yuni sama Mas Dion itu sampai karena ibu masih dagang makanan kecil-kecilan dong. Jadi Mas Dion sama Mbak Yuni itu di Prambanan sampai mau ditabrak truk. Untung temennya itu temennya ibu tukang ojek disaut mereka berdua itu. Kalau enggak ya itu penderitaannya ibu. Mohon maaf aja. Jadi masih kan nggak ibu buang, ibu titipkan Bu Eli Pak Ari itu yang cepat. Karena sama yang Uti sama Bude Titik, aku itu udah sering ketemu di masjid. Itu ketemu pertamanya itu juga nggak asal Mas di masjid. Saya benar-benar percaya sama Bu Elia sama Pak Ari. Jadi nggak kelihatan gitu loh Mas, mohon maaf. Nggak akan niatan buang, billahi ta'ala. Itu mohon maaf ya Mas Ivan, jangan Mas Ivan jangan sakit hati. Soalnya ibu ya apa adanya, benar demi Allah. Itu tanya sama Pak D itu. Kalau ada apa-apa itu Pak D muati ibu. Waktu Bapak ditahan di Polres Sleman itu nabrak orang
ditabrak orangnya meninggal. Tapi saudaranya polisi ya, kakaknya sepeda motor. Oh, Ini perempatan kayaknya perempatan Barak itu enggak sumur itu loh. Kejadiannya di situ. Itu saya itu yang Yang ngurusi saya semua. kakak saya sama Mas Kadi Bu Eni. Oh iya. Pak Kadi itu kan masih di Polda loh. Dalam sowan teng Polda lah teknologinya piye no? Buatan Mas Kadi. Dah kamu jangan takut. Nah, kulon ya jadi itu di kene kulon itu juga bocor sepatu polisi kan enten terus pakai tuh Bu. Ana melocok itu. Jangan takut. Ojo nyebut-nyebut jenengku sih, aku tak teng Polres Sleman, ngoten ta Bu Eni. Terus bapaknya ditahan dan Biko. Ya itu ceritanya seperti itu, Mbak Tuhan. Nanti aku lagi bentuk biasa. Dan kalau dulu kan nggak kayak sekarang banyak penggunaan jadi kan yang bonceng itu jatuh kena ban ya Ban belakang. ban belakang meninggal jadi kan di sana. Tapi itu memang sudah mengakui bapak itu. Bapak hanya di depan boncengan ibu yang meninggal. Itu di depan itu sudah dia ngakui di depan polisi itu kalau dia ngeblok posisinya ngeblok. Jadi dari sebelah timur ini bis sudah jalan. Ya, bis sudah hijau gitu karena nabrak dari samping. Nah, kebetulan yang di sana itu juga orang-orang anak-anaknya itu ada yang angkatan udara, ada yang polisi. Jadi orang-orang berpengaruh lah kalau dibandingkan dengan keluarga saya kan gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa ini harus selesai gitu. Ya. Toh pahitnya kalau mau Pak Torres itu Pak Gimin itu mau di penjara nggak apa-apa di penjara. Kamu yang Pak D yang bantuin kamu untuk kesehariannya selama di penjara. Dan Pak Gimin itu juga sudah siap dengan segala risiko kalau ini susah gitu. Jadi memang perjalanannya dulu ya itu memang agak ekonominya pas-pasan, kemudian ada kejadian itu jadi ya memang ya semua perjalanan itu yang harus disyukuri sampai sekarang. Saya juga terima kasih kepada Bu Eli yang sudah istilahnya ngupeni dari bayi sampai sekarang dan alhamdulillah juga jadi dokter. Alhamdulillah pagi hanya dengar bersyukur saja. Terima kasih atas semua amalnya Bapak Ibu, kemudian semoga menjadi amal jariah dan kita sebagai keluarga juga dipanjangkan untuk silaturahminya jangan sampai putus ya. Semua kalau diceritakan panjang jadi singkat saja. Saya juga baru pulang dari masjid tadi Jumatan itu di bel kalau mau diajak sini. Saya juga agak bingung lah ini ada acara apa, saya juga nggak tahu saya harus bagaimana gitu. Jadi udah asal diambilin terus pasti berangkat dan hanya mendampingi saya karena ini Umami, saya kan anak paling tua dulu. Saya anak paling tua, jadi ibu bersaudara, jadi Umami nomor 2. Jadi ada apa-apa masih ya saya merasa bertanggung jawab lah kalau ada apa-apa. Ya, terima kasih sekali lagi saya mewakili keluarga dulu. Jadi alhamdulillah ya sekarang berhasil lah. Tapi ya kalau dia nakal juga ya saya cepet juga. Itu kalau salah satu dari pendidikan. Jangan, nek boten ten mriki nek boten mungkin saged ngeten nggih yen sewu saged kita nggih. Saya nggak tahu sih ngomong terus.
Iya dong, nggak tahu ngomong apa, Nggak tahu. sampaikan sesuatu. Alhamdulillah. Saya tidak mau ngomong itu. Ya mungkin nih, alhamdulillah terima kasih di Ibu sama Mas dari sini. Ya pertama untuk setelah saya tahu memang ada konflik ya saya istilah berdamai. Ya berdamai sedikit dengan diri sendiri saya. Ya awal berat juga sih untuk menerima bahwa ya itu tadi Ibu belum cerita mungkin kan jadi nggak bisa terima, tapi alhamdulillah saya di Ibu titipkan ke keluarga yang kenal tepat dan saya tidak pernah dibeda-bedakan ya di keluarga sini atau di keluarga ibu saya. Itulah makanya saya yakin nanti suatu saat kalau sudah mampu untuk berpikir mesti dalam tidak ngerti nek belum tetap saya yakin. Bahkan sudah-sudah itu berpikir dalam ketentuan dia Bu, ya kan Bu, sudah jasa di pengadilan, ya kan? Saya belum tahu, karena iya belum tahu saya. Karena itu udah Karena aku sudah percaya, yakin. Jadi mudah-mudahan sebelum Allah memanggil saya udah tahu Mas Ivan gimana. Kalau malam itu minta sama Allah, minta. Nggak mungkin Pak Ali sama Bu Eli nggak dikasih tahu kalau saya ibunya yang sebenarnya itu nggak mungkin Mas Ivan. Saya Ya sudah dikasih tahu lama sih, cuma belum siap tadi. iya. Iya, kalau saya berpikir saya takutnya gini Mas. Umur kan ada yang tahu kayak apa itu tiba-tiba nih kan. Jadi kalau yang saya Dion atau Pak D masih kan nggak percaya. Ini nggak bisa percaya ya kalau ibu dulu kenapa gitu kok saya pendidikan kan bisa tahu. Iya, kalau kakak mungkin nggak percaya tuh. Walaupun saya pinginnya ketemu sama ibu juga sering sakit-sakitan itu memang sering sakit-sakitan. Menurut saya takutnya itu aja sih kalau ibu sampai ke ada nggak tahu, belum tahu anaknya itu. Lega lah Mas. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kita kebetulan juga sudah menikah dan sudah ketemu sama Niki yang dia juga bisa menerima bahwa Itu tanah diwude. Itu siapa diwude tiap malam sampai pikul aja. Ya. Tidak pernah minta apa-apa, yang penting dia tahu kalau beli gimana buatan anu pulau buatan sowan kahanan griong ya terus ya kan. kita juga kemarin dirinya di Lampung. Ada nanti pihak putri. Iya. Lampungnya Di Pasenan. itu Pulang Pulang Bawang. Oh iya, Pulang Bawang. Iya. Mas Anu, adik Mbak Ani sih. Nah, kira tinggal mana? Iya. Pulang Bawang. Harus pakai kapal dulu kalau Iya. pakai Niki. Bawa filmnya masuk kapal. Nggak muat mobilan sekali. Jadi tugas ibu juga sudah selesai kan? memberitahukan Tugas ibu dan ayah. Iya. Sudah Rasul pun dia dulu. Mama dibilang
Bu, monggo udah hari ini. Udah makan siang belum? Kalau belum, kita sudah siapin. Udah siap. Kamu nonton nggak, Mbak Edi? Oh, Mbak. Oh. Ini ada souvenir dari nikahan saya kemarin. Iya. Ya, terima kasih buat Dari buat ibu sama Mbak. kakak Mbak. Iya. Sama-sama. Jadi saya punya berapa kakak? 3. empat sebenarnya 4, tapi nggak ada satu ya Pak. Ya masih 3. Bukan satu siji. Ada kakak ini ada. Terus Mbak Yuni, Pak Iman apa Pak? Iman, baru Mas Dion, baru Dion baru. Oke. Ya nggak ada dua. Oh. Anak pertama sama anak kedua. Mbak anak kedua. Paling tua usia berapa, Bu? Yang masih ada paling tua usia berapa? Usianya ini udah 35. 35. Ini Dion 34. Oke. Kalau Bu Mari usianya Baru 60. Kelahiran 66. Januari ini, Januari 6. Kalau Pak D berapa anak? Saya 3 Mas. 3. Keluarga besar. Iya. 3, Mbak. 3. Tadi sampai tinggal saya. Sampai Win. Win. Saya dari 7 bersaudara ketemu istri itu 8 bersaudara. Kumpul di situ semua. Sebelahnya rel Pak atau Lele. Utara. oh, sebelah utara rel? Pintu gerbang Win yang masuk ke timur itu. Oh, iya. Yang 40 meter itu. Oh. Pintu gerbang Win yang masuk ke timur. Saya 3, yang satu yang pertama di Kedawuning, yang kedua di Tangerang, di Unpam Mas. Universitas Mamuna. Masih kuliah Bu? Ngajar. 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 Ya. Dosen. Kuliahnya S3-nya di Solo, UNS tapi belum selesai. Baru semester 5. Suaminya ngajar di Unis Batang. Dulu sama-sama di Unis Batang. Iya. Karena saya baru bulan Februari tahun lalu itu keterima, tapi masih offline, masih online. Oke. Offline-nya baru mulai November kemarin. Jadi baru pindah sana. Baru November. Berapa bulan. Kalau yang nomor 3 baru selesai dari UMJ. Kalau Pak D juga di UMJ. Oh. Saya karyawan di KKIK Fakultas Kedokteran. 28 tahun ya. Saya kerja. Oh. Nggak ada fotonya Mbak ya? Nggak ada fotonya. Ambil ini. Oke. Tapi hitam. Tapi ya anu Pak. Iya. Ini yang tengah ini. Ya. Ya. Oke.
enggak bisa. Oh gitu. Padahal dong nanti. Sama dong. Iya, sama. Salah Mas Ivan. Tidak, Mbak Mami. Nggih, nggih. Enggak lupa. Masih isu. Asik ya. Ya lana kayak lirak-lirik Arab cerita. Enak kok, Dik. Malu-malu. Udah makan belum? Udah makan belum? Udah sih, Bang. Malu-malu. Tadi bawa Jumat berkah tuh langsung sampai rumah terus dibangkakan itu Jadi Jadi baru 3 hari ini ya. Iya. Patang tulang. Iya. Pas nggak lagi, terus saya nggak minta nemenin juga. Sulit seperti itu. Jadi bos suka tiba-tiba nyuruh aja. Tapi itu enggak nggih wonten niki. Saya. Boleh di Jakarta. Oh, di Jakarta. Jakarta. Kalau saya di sini. kan Mas butane nek pas bapak era bapak ibu ini kan rawuh Ya. ada komputer nggih. Iya. Suami sudah pensiun. Oh. Saya sama suami juga pas sudah pensiun, jadi sudah menuntaskan semuanya rumah sampai nikah, terakhir ya menganak kembali ke Indonesia, jadi merasa sudah selesai. Di Jakarta di mana? Saya di Bintaro pun ibu kampungnya. Dari Umpang dekat lah. Ya bisa lewat belakang lalu ya. Tapi ya bingung Mas. Bintaro sekarang Iya. udah seperti itu. Udah rame. Saya belum pernah ke sana, Bu. Oh. Iya. Cuman waktunya yang belum. Nah, kalau ke sana anak masuk kan dosen Iya, baru dosen. itu kan begitu padatnya acaranya. Iya. Masih kuliah. Jadi kalau nanti pasti bukan. Betul. Saya kemarin sebelum lebaran ya ke Mas ke Bekasi. Oh. Bekasi. Saya jadi betul-betul saya beli bergaya. Nek sowan yo masih takut toh, mohon maaf. Nanti kalau udah dikasih tahu gini kan, nanti kalau ada ke Jakarta panggilan sowan, nyun sewu, mohon maaf ya Bu Eli. Ayo kan yang Jakarta nih. Oh, pas berapa kamu? SMP. 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 Wah. Hebat. Jadi. Kalau Mas Ogi kerja di mana? Punten Jakarta itu. Stay itu. Oh, di mana? Di Kemudian Sebelum kamu merah maju. Lampu merah di maju, kanan kiri. Nah, Dari berapa?
Kalau Mbak Mani sekarang tinggalnya sama Mbak? Halo, nggih. Wonten melu planet. Oh, jalan planet kados wonten melu. Lapangan Jabitan iki sak kilene. Nggih. Kilene pun lapangan Jabitan. Jadi Ya, cucu berapa? Cucu berapa? Baru Cucu satu. baru 2. Oh, dua. Itu Oki baru umur 2 tahun. Oh, yang 2 tahun. 2 tahun 2 bulan. 2 bulan. Ibunya yang lama Bu. Iya. Ibunya 6 tahun. 6 tahun baru dikasih ngomongan dari saya. Laki-laki juga. Iya. Cowok juga. Hakim Joko cek putri waktu nginjil nggih. Alhamdulillah Mbak. Aduh, bawa tuh kesini Bapak itu. Nggih, aku nginjil. Bobotnya 1 kental 30. 100 mantu. Mantu. 100. Ayo, 1 kilo. Satu kental. Total 100 kilo. 100 kilo. 30 kilo. Jadi pengen sudah dokter diet dulu kalau punya anak, diet mana sakit, terus udah nggak usah diet lalu itu terus alhamdulillah nunggu 6 tahun itu baru dikasih. Sekarang berat badannya berapa? Masih Sekarang masih 125 kilo. iya punya anak. Hebat ya. Oke. Itu dekat Pura Pakulalaman itu rumah Keraton Pakulalaman. Pokoknya terlalu akan. Ya mudah-mudahan sehat ya. Amin. Karena terus baik ya. Tapi sering sakit itu kemarin sebelum punya anak itu ya karena suruh diet. Alhamdulillah sekarang banyak sehatnya setelah punya anak. Ngurusnya nggak bisa kurus. Tiap malam kayaknya orang jualan di situ banyak tahu ini murah-murah. Tiap hari itu makannya ya gudeg itu. Pak Li kan jualan gudeg di Permata nih kan. Paket tapi kan sering dikasih gudegnya atau paket. Jadi makme gudeg malam mak ya bisa turun-turun. Makanya yang mesti dihindari. Iya. Manis-manis. Iya. Iya, ada Iya, apa Bu? ngomong lagi apa masih kangen. Ada yang masih penasaran? Ada apa ditanyakan, mungkin kakak-kakaknya mungkin mau bertanya apa. Kan 20 sekian tahun ya. Kakaknya Tapi senang tua ya. ini Mas. Lihat ikan Sudah sehat. giginya tanggal. Kecelakaan ini Mas. Oh, oke. Ya mungkin minta lidurnya buat doa restu untuk kedepannya Ivan lebih baik, lebih lancar perjalanan hidupnya gitu ya Bu ya, karena kan Ibu ada jarak dari Ivan ke dari juga bisa doanya bisa Ini adik saya. Adik saya. Amin lagi pacar siane lah. Lalu bapak adik Bu Eli mau banten. Tapi pacar siane kan bener sakit ya Bu. Mesti tak bebet duren. ya masih Ivan. Kasih itu nangis ya kan saya kasih semangat. Iya. Waktu itu Kalau tuh sekali-kali nganu Pak De, ngancani lahiran. Dan lahiran Lahiran pertengahan apa itu tempat melahirkan itu kan di rumah pendopo ya nih kan pendopo rumah ada tempat Pak Lurah bisa jadi Bu Bidan sama Pak Dokter suaminya dokter istrinya bidan
itu melahirkan di rumah itu sama Mbak Yuni itu nemeni bapaknya baru pergi nggak ada biasa itu. Terus Mbak Yuni itu tanya, Bu, itu rumahnya belakang itu kok ibu melahirkan di situ membeli akibat lahiran itu ya gimana ya kepepet itu nanti dapat arisan baru pas dapat arisan malah kasihkan bapak mau untuk pergi itu sama bapak sama Pak Lek sama ada Simbah ada masih pan bilangnya Simbah dan itu dibawa ya akhirnya itu mau keluar dari rumah sakit itu cari uang sendiri minta Pak Denny sama minta majikannya itu mah jadi untuk pulang dari rumah sakit itu iya uangnya udah dihabiskan untuk Lahirnya di Klaten. ini nggak tahu ya Kalau Jumlah bahkan Lala Jonggrang udah mungkin Tandi tadi samping tadi 1000 itu Lala Lahirnya Jonggrang di sana. lahirnya di ibu pernah di sana. canggih kan canggih Bagus loh, bukan di bawah. Karena di sana patungnya besar-besar. Makanya lahirnya besar ya. besar sendiri oh krusyuk Sampai tinggal itu sih lahiran pas Iya. lahiran. Mana roti kan? Pas masih bayi juga. kasih permen pulang dari rumah sakit malah dikasih permen aku ini tak suruh nunggu langsung tak kelopok itu mas keluar ya ada keluar darahnya tak ambil di sini dong. Oh. Masih kecil ya? masih bayi lah masih kecil masih bayi oke belum tahu Iya. Oh, ya ada sudah kelapa pada saya Laksa. tidak kebetulan mas Iya. tak bawa ke dokter kebetulan itu sayangnya kali itu aduh iya ada satunya jalan ya bingung sebelum diterang ke sini itu alhamdulillah ketemu di sini itu ya aku bisa tenang pikirannya enggak nanti Mbak Mami aduh itu Pak Hari kalau namanya kalau enggak tahu asal usulnya orang tuanya juga enggak mau ditawarin panti asuhan ya Bu Eri ya berapa panti enggak mau jadi ya sifat itu beneran tenang terpikir takdirnya Allah itu dan saya mungkin Bu Eri ya padahal kalau mau udah dari kemarin-kemarin ya Bu udah yang diambil ya Bu mohon maaf iya benar itu Baru tahu juga waktu lahir dari rumah sakit. Adanya Bondowas. Nama aslinya itu apa sih Pak? Muhammad Nur Kholis Khatib. Oh, hati. Kata bapak dulu suruh jadi mubalek kok ya kata Pak Adi. Suruh jadi mubalek kok ya sama ibunya. Muhammad masih ada. Iya, Pak Ari juga pakai Muhammad jadi. Di foto Foto aja dulu. Iya. Foto aja. Besar Pak. Masnya. Tadi. Iya. Apa dulu Pak? Siapa kayak gitu? Itu aja.